Bapak Ibu yang masih itu dulu silakan keadaan diberikan karena kemana sudah masuk, kemana sudah masuk. Mohon komandan upacara siapkan barisan. Lapor upacara peringatan Hari Amal Bakti ke-79 Kementerian Agama Republik Indonesia di Kabupaten Kerinci 3 Januari 2025 siap dilaksanakan. Lanjutkan. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Barisan disiapkan. Siap! Gerak! Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Pas! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor upacara peringatan Hari Amal Bakti ke-79 Kementerian Agama Republik Indonesia 3 Januari 2025 di Kabupaten Kerinci. Siap! Laksanakan! Pengibaran bendera Sang Merah Putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
undangan dimohon berdiri. Para Sang Merah Putih hormat. Ras.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Bapak Ibu peserta upacara, marilah kita menundukkan kepala sambil berdoa untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti seluruh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengucapan teks pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Panca Prasetya Pegawai Republik Indonesia dan Kode Etik Pegawai Kementerian Agama Republik Indonesia. Kerjakan. Undang-Undang Dasar tahun 1945
pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan kebangsaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan berkebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan kehidupan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Panca Prasetya Kopri, kami, anggota KOP Pegawai Republik Indonesia, adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjanji: 1. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. 3. Mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dan negara dan kesetiakawanan KOP Pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan, dan disiplin, serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Kode etik pegawai Kementerian Agama. Kami pegawai Kementerian Agama yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 1. Menjunjung tinggi kesatuan dan persatuan bangsa. 2. Mengutamakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat. 3. Bekerja dengan adil, jujur, dan amanah. 4. Melaksanakan tugas dengan disiplin, profesional, dan inovatif. 5. Setia kawan dan bertanggung jawab atas kesejahteraan korps. Ucapan telah selesai dilaksanakan. Selesai. Terima kasih, kembali ke tempat. Amanat pembina upacara sekaligus membacakan pidato Menteri Agama Republik Indonesia. Barisan diistirahatkan. Untuk amanat istirahat di tempat. Ras. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci. Yang saya hormati rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Hadir Bapak Kapolres Kerinci
Bapak Dandim 0417 Kerinci, Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh atau yang mewakili, Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh atau yang mewakili, Ketua Pengadilan Agama atau yang mewakili, Saudara Sekretaris Daerah dan para pejabat dalam lingkungan pemerintah Kabupaten Kerinci, Saudara Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kerinci beserta dengan seluruh jajaran, para karyawan dan karyawati dan peserta upacara yang berbahagia. Pertama-tama, mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga sampai dengan saat ini kita masih mampu menjalankan tugas yang dibebankan kepada kita semua. Pada kesempatan ini, perkenankan saya membacakan amanat Menteri Agama Republik Indonesia pada peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia yang ke-79 tahun 2025 sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Para pejabat struktural, pejabat fungsional, serta seluruh aparatur sipil negara, Kementerian Agama, dan peserta upacara yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat, karunia, dan anugerah-Nya kepada kita semua dalam mengawali tahun 2025. Saat ini, kita kembali memperingati hari bersejarah bagi Kementerian Agama dan seluruh umat beragama. 79 tahun yang lalu, tepatnya 3 Januari 1946, Kementerian Agama secara resmi dibentuk dalam Kabinet Syahrir kedua dengan Menteri Agama pertama Haji Muhammad Rasjidi. Momen itu setiap tahun diperingati sebagai Hari Amal Bakti. Penamaan Hari Amal Bakti merefleksikan sikap rendah hati dan nilai-nilai pengabdian luar biasa para pendahulu kita dalam memaknai kehadiran Kementerian Agama. Semangat memperingati Hari Amal Bakti tahun 2025 tak dapat dipisahkan dari komitmen seluruh jajaran Kementerian Agama dalam mendukung dan mengimplementasikan Astacita pemerintahan Prabowo Gibran. Antara lain, memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia, hingga memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Bapak Ibu hadirin peserta upacara yang berbahagia, dalam cita kebangsaan yang berideologikan Pancasila, keberadaan Kementerian Agama merupakan jalan tengah antara teori memisahkan agama dari negara dan teori persatuan agama dengan negara. Pidato pertama Menteri Agama pada 4 Januari 1946 menegaskan bahwa Kementerian Agama membawa misi untuk memelihara dan menjamin Kementerian Agama serta pemeluk-pemeluknya. Indonesia bukanlah negara agama dan bukan pula negara sekuler ataupun negara yang memperbolehkan propaganda anti agama. Meski demikian,
negara memberikan tempat terhormat bagi agama dan masyarakat Indonesia selama berabad-abad juga dikenal religius. Peran negara dalam menjaga religiusitas masyarakat, kebebasan beribadah, meningkatkan kualitas kehidupan intern dan antar umat beragama adalah tugas penting yang dijalankan Kementerian Agama. Dalam beberapa dekade terakhir, muncul fenomena kesenjangan antara kehidupan umat dengan ajaran agama yang dianutnya. Setiap agama melarang korupsi, tapi praktik seperti itu masih saja terjadi. Semua agama melarang kekerasan, kebencian, dan kesewenang-wenangan, namun berbagai anomali masih dijumpai di berbagai ruang kehidupan. Dalam hubungan ini, mendekatkan jarak psikologis dan jarak sosial antara pemeluk agama dan ajaran agama menjadi tolak ukur keberhasilan tugas Kementerian Agama yang amat substansial. Semakin dekat umat dengan ajaran agamanya, itulah bukti sukses tugas Kementerian Agama. Makin jauh umat dari nilai moral agama, berarti tugas Kementerian Agama belum berhasil. Tantangan ini perlu disedari dan dijawab oleh segenap jajaran Kementerian Agama di seluruh Indonesia. Hadirin peserta upacara yang saya hormati, Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-79 mengusung tema Umat Rukun Menuju Indonesia Emas. Ini merupakan wujud nyata dari misi Astacita pemerintahan Prabowo Gibran yang mengamanatkan betapa Indonesia Emas dapat terwujud jika umat hidup rukun dan harmonis. Sebaliknya, Indonesia Emas akan sulit diwujudkan sekiranya umat tidak rukun dan tidak harmonis. Indonesia, negara besar dengan 17.508 pulau, 1.340 suku bangsa, 715 bahasa daerah, dan beragam agama, bisa hidup berdampingan dengan rukun dan damai, membentuk harmoni dalam Zamrud Khatulistiwa. Ini merupakan salah satu keajaiban dunia dan anugerah Tuhan. Untuk itu, peran moral kerukunan perlu kita suarakan di berbagai forum dan saluran informasi. Dunia saat ini sedang dihadapkan pada tantangan global berupa kerusakan alam yang berakibat pada perubahan iklim dan bencana ekologis, serta melahirkan kemiskinan. Ancaman kekurangan bahan makanan di depan mata harus direspon secara serius, termasuk oleh para agamawan. Sebagai negarawan dengan masyarakat yang religius, suara pemimpin dan tokoh agama sangat dinantikan. Kementerian Agama harus mampu menguatkan peran dalam kampanye penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya. Sejalan dengan Astacita Presiden, suara agama sangat dibutuhkan dalam kampanye pencegahan kerusakan iklim. Forum Konferensi of the Parties atau COP ke-28 tahun 2023 di Abu Dhabi dan COP ke-29 tahun 2024 di Azerbaijan secara khusus membuka pavilion iman sebagai platform bersama para tokoh lintas agama untuk menyuarakan pentingnya penyelarasan agama dari prospek agama-agama. Selain itu, deklarasi Istiqlal yang ditandatangani oleh pemimpin gereja Katolik Paus Fransiskus dan Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta
pada 5 September 2024 juga menegaskan tentang pentingnya persatuan, toleransi, kemanusiaan, dan penanggulangan perubahan lingkungan. Secara geopolitik, krisis global juga terjadi akibat konflik berkepanjangan. Banyak negara merindukan kerukunan dan kedamaian. Mata dunia tertuju pada Indonesia yang diproyeksikan menjadi kiblat kerukunan dunia. Ini juga menjadi tantangan Kementerian Agama untuk terus merawat dan meningkatkan toleransi. Indonesia mempunyai harta yang tak tertakar nilainya, yakni kerukunan umat beragama. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, salah satu tugas penting Kementerian Agama di samping bimbingan kehidupan beragama dan sarana peribadatan ialah peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan pada seluruh jalur, jenjang, dan jenis pendidikan adalah tumpuan masa depan bangsa yang harus difasilitasi dengan sistem pendidikan berkualitas dan terjangkau. Pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan adalah cita-cita Kementerian Agama dari masa ke masa. Semua warga, laki-laki maupun perempuan, baik yang kaya maupun yang kurang mampu, termasuk penyandang disabilitas, harus mendapat pelayanan pendidikan agama dan keagamaan yang setara dan berkeadilan. Pemberdayaan ekonomi umat juga menjadi konsentrasi Kementerian Agama. Ini dilakukan dalam upaya mewujudkan asta-cita pemerintahan dan mengentaskan kemiskinan. Hal itu antara lain dilakukan Kementerian Agama melalui program Kementerian Pesantren, pengembangan ekosistem ekonomi haji, serta optimalisasi pemberdayaan tata kelola zakat, wakaf, dana punya, dan gerakan filantropi lainnya. Bapak Ibu hadirin peserta upacara yang berbahagia, para pimpinan di Kementerian Agama harus tampil terdepan dalam komitmen kejujuran dan keteladanan. Seorang tokoh teladan pemberantasan korupsi, almarhum Baharudin Lopa, mengatakan, banyak yang salah jalan tapi merasa tenang karena banyak teman yang sama-sama salah. Beranilah menjadi benar meskipun sendirian. Saya ulangi. Seorang tokoh teladan pemberantasan korupsi, almarhum Baharudin Lopa, mengatakan, banyak yang salah jalan tapi merasa tenang karena banyak teman yang sama-sama salah. Beranilah menjadi benar meskipun sendirian. Saya yakin banyak orang-orang jujur dan lurus di Kementerian Agama. Untuk itu, mari menjadi agen perubahan dan agen integritas yang mampu menjaga reputasi kementerian dan pemerintahan kita. Bapak Ibu hadirin yang kami banggakan, kita juga patut bersyukur dan memberikan apresiasi atas penghargaan Satuan Kerja menuju wilayah bebas dari korupsi pada tahun 2024 yang diberikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada 5 kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota dan 3 madrasah aliyah negeri binaan Kementerian Agama. Apresiasi juga diberikan bagi kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali atas penghargaan pelayanan prima tahun 2024 dari Kementerian PAN dan RB berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di kementerian dan lembaga tahun 2024. Rasa syukur juga kita panjatkan atas penghargaan penyelenggara pelayanan publik ramah kelompok rentan dan pelayanan publik inklusif terbaik 2024 dari Kementerian PAN dan RB kepada 5 kantor Kementerian Agama
Kabupaten binaan Kementerian Agama. Instansi kita juga semakin terbuka, ditandai dengan penghargaan Komisi Informasi Publik pada Kementerian Agama sebagai sadan publik dan informatif. Saya mengucapkan selamat kepada para penerima dan tanda penghargaan tersebut diharapkan semakin meningkatkan kinerja dan menambah kebanggaan sebagai kors Kementerian Agama. Sebelum mengakhiri sambutan, perkenankan saya menyampaikan penghargaan, terima kasih dan apresiasi kepada seluruh mitra Kementerian Agama, yakni DPR RI, DPD RI, Kementerian Lembaga, TNI Polri, Gubernur, Bupati Wali Kota, ormas-ormas keagamaan, guru, akademisi, media, lembaga swadaya masyarakat, ulama dan rohaniawan, sadar penasihatan pembinaan dan pelestarian perkawinan atau SP4, pengelola dana filantropi keagamaan, dan seluruh stakeholder yang terkait atas kerjasama, sinergi, dan segala kontribusinya dalam pembangunan bidang keagamaan dan kesejahteraan masyarakat. Mari kita satukan langkah kaki, bulatkan niat dan satukan pikiran untuk terus berkhidmat demi agama, bangsa dan negara. Dengan niat ibadah, kita semua perlu berupaya menjadi sahabat spiritual umat sesuai dengan kapasitas masing-masing. Selamat memperingati Hari Amal Bakti ke-79 Kementerian Agama. Semoga Allah memberkahi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 3 Januari 2025. Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA ditandatangani. Sebelum menutup kegiatan ini, pada upacara ini saya sampaikan salam hormat saya kepada para pengabdi di Kementerian Agama, terkhusus di Kementerian Agama Kabupaten Kerinci. Karena pada hari ini juga hadir mantan Kepala Kantor Kementerian Agama, ada Buyar Haji Harmalis SHG MPDI. Nah, alhamdulillah beliau berada dalam keadaan sehat. Kemudian juga hadir Buya Dr. Ranus Haji Suhardin MPDI. Nah, jadi dua mantan Kepala Kantor Kementerian Agama, tapi pada waktu itu belum terpisah antara Kerinci dan Sungai Penuh. Ya, jadi beliau berdua juga hadir pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih, dan para mantan pejabat di lingkungan Kementerian Agama yang juga hadir pada hari ini. Jadi kami mengucapkan terima kasih. Kemudian terima kasih kepada petugas upacara pada hari ini, baik penggerek bendera maupun pengucap pembukaan dan panca prasetya korpri dan janji Kementerian Agama. Jadi sudah melaksanakan tugas dengan baik, dan mari kita berikan aplaus untuk petugas dan peserta upacara pada hari ini. Kemudian mungkin untuk tahun depan dari Kementerian Agama bisa mendatangi tokoh-tokoh ataupun yang hadir yang sudah memberikan kontribusi di Kementerian Agama baik Kabupaten Kerinci maupun Kota Sungai Penuh. Kami rasa ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita menundukkan kepala sejenak seraya menengadahkan tangan. Semoga hajat-hajat yang kita sampaikan diterima dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, segala puji bagimu ya Allah. Dengan rahmat dan kasih sayangmu yang amat luas, kami dapat melaksanakan upacara Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-79 di lapangan Daka Sebukar ini. Semoga engkau ridhai dan engkau berkahi upacara ini. Ya Allah, Ya Qadir, Tuhan yang Maha Kuasa, kami yang hadir pagi ini adalah penerus perjuangan para pendahulu kami, pejuang yang telah mendiri dan mengembangkan Kementerian Agama dengan semangat persaudaraan, penuh pengorbanan dan keikhlasan. Ya Allah, kami mohon kiranya semangat tersebut tetap menggelora dalam jiwa sanubari kami, sehingga keberadaan Kementerian Agama semakin dirasakan maslahat dan manfaatnya bagi masyarakat serta negara kesatuan Republik Indonesia. Ya Allah, Ya Basit, Tuhan yang Maha Bijaksana, limpahkanlah kekuatan lahir batin bagi kami sebagai keluarga besar Kementerian Agama. Berilah kami kesadaran mengabdi untuk masyarakat guna mewujudkan bangsa yang berakhlak mulia menuju negara yang bermartabat. Ya Allah, Ya Latif, pemilik hikmah dan kelembutan, karuniakan kepada kami keluasan ilmu dan wawasan. Hiasilah kami dengan kesabaran dan kelembutan. Muliakanlah kedudukan kami dengan takwa dan kesalehan. Perindahlah hidup kami dengan kesehatan dan keafiatan. Tebarkanlah kepada kami nilai-nilai agama yang tertumbuh subur dalam budaya bangsa untuk mewujudkan Indonesia emas masa yang akan datang. Ya Allah, Ya Alim, Engkau yang Maha Mengetahui, jadikanlah seluruh keluarga besar Kementerian Agama sebagai sosok pribadi yang uswatun hasanah, sebagai uswatun hasanah bagi lembaga lain, penuh ketauladanan, penuh ketanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan amanah, serta tumbuhkanlah semangat kebersamaan dan keikhlasan dalam menunaikan bakti kepada bangsa, negara dan masyarakat. Ya Allah, Ya Rahman, kami mohon kepadamu, berikanlah keamanan, ketentraman dan kedamaian negeri ini. Jauhkanlah kami dari perpecahan dan pertikaian yang merusak sendi-sendi keutuhan negara NKRI. Jauhkanlah kami dari segala musibah, bencana, fitnah dan cobaan yang membuat kami tidak mampu melaksanakan tugas dan kewajiban yang diamanahkan kepada kami. Ya Allah, Ya Ghaffar, Ya Mujabas Sa'ilin, ampunilah segala dosa dan khilaf kami, dosa dan kesalahan orang tua kami, para sesepuh guru-guru kami, tokoh-tokoh bangsa dan para pemimpin-pemimpin negeri ini. Muliakan ganjaran bagi pahlawan kusuma kami. Allah, Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampuni kami semuanya. Allahumma alif baina qulubina wa asli zata bainina wahdina subulas salam wa najjina minaz zulumati ilan nur. Allahumma yassir lana umurana wa umur jam'ana hadha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Upacara telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Bubarkan. Bubarkan. Kepada pembina upacara, hormat! Tegak! Upacara selesai. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Bubarkan. Bubarkan. Kami informasikan kepada seluruh peserta upacara mohon untuk tetap berada di tempat. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai. Penganugerahan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1, menganugerahkan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya kepada mereka yang nama, pangkat, dan jabatan tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan kepada pegawai negeri sipil yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara dan pemerintah, serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10 tahun. Kedua, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Petikan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Dan antar umat beragama beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan hikmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Hikmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat
masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin, berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin, berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin, berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin, berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin, berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan, khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya, khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya, Indonesia Jaya.